Kalau saya harus berdiri di sini dan memimpin acara pemakaman dari almarhum Bapak Vincent Iwan Gunawan, saya lebih suka bercerita. Sebab mengenai almarhum bagi saya adalah kekuatan hubungan. Saya mempunyai beberapa video tentang beliau, terutama perjalanan spiritual beliau yang saya taruh di akun YouTube saya. Dan kenapa dia istimewa? Bagi saya beliau sangat istimewa, keluarga ini sangat istimewa. Apakah dia seorang pejabat negara, pejabat pemerintah? Bukan. Apakah seorang entertainer, seorang selebritis? Juga bukan. Apakah beliau seorang tokoh politik? Juga sama sekali bukan. Apakah seorang yang kaya raya? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang hidup secara sederhana. Mereka sederhana, tapi hati mereka istimewa dan sungguh mewah. Saya menyimpan banyak sekali kenangan manis dengan keluarga ini. Karena hubungan kami lebih dari sekedar hubungan seorang jemaat dengan pendetanya. Kami mempunyai hubungan yang sangat dekat. Mereka ini memperlakukan saya seolah-olah saya melahirkan mereka, seperti ibu kandung bagi mereka. Dan saya tidak bisa melupakan semua itu sampai kapanpun. Orang mengatakan bahwa hutang uang bisa dibalas, hutang budi itu memang tidak bisa dibalas. Ada beberapa peristiwa ketika saya sakit di rumah sakit, dan Bu Endang ini boncengin anak-anaknya masih kecil-kecil. Tasya masih kecil, masih seragam merah putih. Mereka melakukannya, mereka pergi ke rumah sakit dan duduk berjam-jam nyanggongi saya. Besok balik lagi seperti itu. Mereka duduk di sana dan menemani saya. Dan saudara-saudara, hubungan kami itu semakin kuat sehingga saya juga kalau ada apa-apa terjadi dengan mereka, saya itu rasanya sangat susah, sangat terpukul, dan sangat mengkhawatirkan hidup mereka. Pada awal beliau ini masuk rumah sakit untuk tujuan operasi, karena saudara tahu bahwa kansernya itu adalah stadium 4. Dan sejak saat itu hampir setiap pagi saya pasti berdoa dengan mereka. Kalau saya tidak menghubungi mereka, pasti mereka akan mencari saya lagi. Jadi hampir setiap pagi, saya katakan hampir setiap pagi karena dari hari Selasa sampai hari Sabtu itu setiap pagi 3:30 pagi sampai jam 5. Jadi 1,5 jam sampai 2 jam. Itu adalah jam di mana saya berdoa untuk orang-orang sakit. Saya akan menghubungi mereka, mereka akan nunggu saya. Kami menyanyi bersama, lalu saya berdoa untuk mereka. Dan salah satunya adalah Koh Iwan. Dan dia menjalani satu operasi yang menurut dokter dan tenaga medis harusnya mati seketika. Karena pendarahannya sangat hebat. Pada saat yang sama, dokter yang menangani itu ternyata juga menangani wanita yang bersalin. Dan kemudian wanita itu meninggal dengan diagnosa positif COVID-19. Dan dokter yang sama mengoperasi Koh Iwan tanpa disadari bahwa dokter itu ternyata positif COVID. Tuhan maksudkan dengan sembuh adalah engkau sembuh selamanya, engkau pulang ke surga. Dan beliau menjawab saya mati sekarang atau 40 tahun lagi, saya sudah siap. Saya yakin saya akan bertemu dengan Yesus dan saya ada di surga. Saya merinding, saudara. Dan hanya lewat beberapa hari saya mengunjungi beliau di hari Sabtu. Saya kaget, tiba-tiba saya lihat kondisinya begitu drop. Beliau tidak bisa makan dan dia berjalan sempoyongan. Hari Sabtu. Nah, hari Minggu, ibadah terakhir di sore hari, saya dapat pesan. Saya diminta untuk datang, lalu kemudian selesai ibadah ketiga, kami pergi ke sana dan kondisinya memang benar-benar kelihatan tekanan darahnya sangat rendah. 76/50, dan itu sangat rendah. Sangat rendah. Lalu saya pulang. Pagi saya dapat pesan bahwa dia kritis. Saya turun dari menara, saya pergi lagi ke sana. Ternyata beliau telah berpulang. Saudara-saudara, selama berabad-abad
dunia, para ahli, kaum agamawi meneliti tentang misteri kematian, kita nggak akan pernah sungguh-sungguh dapat memahami peristiwa keadaan kematian itu sendiri. Kematian akhirnya hanya diukur dengan berhentinya denyut nadi dan tidak adanya aliran oksigen ke otak, serta tekanan darah menurun drastis sampai tidak bisa diukur lagi. Jadi akhirnya kematian itu hanya cara itu hanya untuk menentukan kapan seseorang dinyatakan meninggal. Namun kematian tetap menjadi misteri. Di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 27, firman Tuhan mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Dari ayat itu kita tahu bahwa manusia memang ditetapkan untuk mati satu kali. Semua kita ditetapkan mati satu kali saja. Ya, manusia itu sebetulnya mati satu kali saja. Setelah itu hidup. Tempatnya berbeda, neraka dan surga. Di neraka itu tidak mati, Riko, hidup, menderita selama-lamanya. Demikian juga di surga. Jadi ini merupakan ketetapan ilahi yang tidak seorang pun mengetahui kapan itu akan datang menghampiri kita. Kita pasti akan meninggal dunia atau mati. Cepat atau lambat, kapan, hanya Tuhan yang mengetahuinya. Namun sebuah kabar baik yang sangat indah, saya selalu mengatakannya berulang-ulang di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara berkata, berbahagialah orang-orang mati di dalam Tuhan sejak sekarang. Demikianlah kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena semua perbuatan mereka mengikuti mereka. Jadi dari ayat ini dikatakan orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini berbahagia. Jadi dapatlah kita katakan bahwa Bapak Vincent Iwan Gunawan saat ini sangat berbahagia. Tentu saja kita kehilangan. Bahwa ada sebuah artikel yang mengatakan waktu yang dibutuhkan seorang istri atau suami untuk melepaskan kepergian pasangan hidup mereka yang dianggap sangat berat, itu bisa separuh dari usia pernikahan mereka. Sudah berapa tahun menikah, Ibu? 27. Jadi separuh. Butuh waktu untuk dapat melepaskan kenangan. Karena pernikahan itu menyatukan dua pribadi menjadi satu daging. Dan kematian itu seperti disigar, sigaran nyowo. Disigar, dibelah separuh. Dan itu sakit, memang sakit. Butuh waktu, butuh proses. Namun sementara proses ini berjalan, ingatlah bahwa beliau sekarang berbahagia. Tempatnya di mana? Di Firdaus. Firdaus itu di mana? Di tempat di mana Yesus mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Di pangkuan Bapa Abraham. Ini lounge, tempat pemberhentian sementara sebelum akhir segala sesuatu, dan masing-masing kita akan berdiri di takhta pengadilan Kristus. Dan orang-orang yang tidak percaya di takhta putih untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Jadi mengapa mereka itu berbahagia? Yang pertama dikatakan mereka mati di dalam Tuhan. Amin.
Dan supaya Anda mati di dalam Tuhan, Anda harus hidup di dalam Tuhan. Dan beliau ini sudah hidup di dalam Tuhan. Setelah peristiwa operasi itu, beliau kemudian segenap hati kembali kepada Tuhan. Beliau melepaskan semua ilmu-ilmu, karena dia termasuk punya ilmu sakti, saudara ya. Dia lepaskan semua, dan sejak itu dia pergi ke gereja secara rutin dan sangat merindukan Tuhan dalam hidupnya. Keyakinannya sangat luar biasa. Yang kedua, mati sejak sekarang itu beruntung, karena kita tidak akan lagi mengalami peristiwa yang dinubuatkan Alkitab sebagai permulaan penderitaan. Masa kesusahan besar selama 7 tahun. Sekarang orang yang meninggal sekarang itu beruntung, Bapak, beruntung, Bu. Beruntung banget. Karena sudah tahu tempatnya, sudah jelas, nggak mugo-mugo, nggak mudah-mudahan. Beruntung yang kedua adalah karena mereka boleh istirahat. Boleh Pak Iwan istirahat? Ya. Karena sudah beberapa hari beliau tidak makan ternyata. Dan dalam kondisi itu lebih kasihan ketika kita melihat beliau dalam kondisi itu. Jadi izinkan beliau beristirahat. Sekarang beliau istirahat. Sebab segala perbuatannya mengikuti dia. Saudara-saudara, ketika seseorang mengakhiri hidupnya, tidak banyak yang bisa dilakukan, dibanggakan, kecuali perbuatannya mengikuti dia. Perbuatan kita. Jadi hidup itu tidak tentang lama, tetapi tentang makna. Hidup tidak tentang mati caranya gimana, tetapi cara hidup kita. Pada akhirnya kita semua mengucapkan selamat jalan. Beliau sudah jalan kemarin, Senin pagi. Sudah tidak ada di sini, sudah berjalan, ya. Selamat berjumpa dengan Juru Selamat. Selamat menikmati jalan-jalan yang terbuat dari emas. Selamat berjumpa dengan kekasih-kekasih kita yang pergi mendahului kita. Selamat menikmati wajah Juru Selamat face to face. Dan kepada keluarga, izinkan proses ini berjalan. Izinkan beliau istirahat. Janganlah kalian kecewa. Jangan juga khawatir, sebab sejak saat Papa dipanggil pergi, sejak saat itulah Tuhan berjanji menjadi ayah bagi kalian dan menjadi suami bagi Ibu Endang. Alangkah indahnya, alangkah luar biasanya.